Sahabat Pemetik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi kali ini gue mau ngebahas pertandingan Liga 1 BRI, yaitu antara PSS Sleman melawan PSM Makassar. Kita lihat dulu pertandingan sebelumnya. Jadi di pertandingan sebelumnya PSS Sleman itu bermain imbang dengan Persebaya Surabaya dengan skor 0-0. Secara statistik, PSS Sleman unggul dalam hal penguasaan bola, yaitu sebanyak 55%. Tapi sayangnya kesempatan menciptakan golnya mereka tuh cuman 1 kali. Persebaya pun nggak ada kesempatan untuk menciptakan gol. Nah, kalau total passing yang mereka lakukan sebanyak 367 kali dan 285 kali operan yang berhasil. Itu lumayan. Nah, serangannya mereka itu ada sebanyak 131 kali serangan dan serangan berbahayanya sebanyak 85 kali serangan berbahaya. Jadi di pertandingan ini memang gue melihat baik PSS Sleman maupun Persebaya Surabaya mempunyai lini pertahanan yang solid. Jadi pergerakan pemain itu kebanyakan memang berada di tengah. Jadi mereka banyak melakukan umpan-umpan, tapi ketika final pass ataupun ketika finishing tidak berhasil menciptakan kesempatan yang baik. Nah, kalau gue lihat di sini secara catatan memang secara serangan PSS Sleman itu kurang bervariasi ya, karena memang serangan-serangan mereka hanya memanfaatkan direct pass ke depan, jadi tidak mencoba untuk melakukan semacam umpan kaki ke kaki. Jadi selalu memberikan direct pass ke depan dan biarkan striker yang menyelesaikan. Dan di babak kedua pun masih sama strateginya kalau gue lihat, dan mereka mungkin mencoba merubah dengan mengganti pemain depan dengan berharap pemain depan ini akan bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak dibandingkan dengan pemain sebelumnya. Tapi ya ternyata juga sama-sama aja, kesempatannya didapat pun nggak cukup banyak. Nah, ini kalau gue melihat PSS Sleman agak berhati-hati sih kemarin ketika mereka melawan Persebaya, karena memang lawannya adalah Persebaya, dan memang lini pertahanan Surabaya gue akui juga cukup bagus kemarin bermain, mampu meredam serangan-serangannya dari PSS Sleman, dan ya PSS Sleman pun berhasil meredam serangannya dari Persebaya Surabaya. Padahal banyak pemain Persebaya Surabaya yang memang mempunyai skill-skill individu ya, tapi masih bisa diredam oleh para pemain PSS Sleman. Dan memang sepertinya kemarin cukup berimbang lah permainan, karena secara performa sebenarnya mereka juga lagi bagus-bagusnya, karena di 3 pertandingan sebelumnya itu mereka tiga-tiganya menang betul-betul ya, baik Persebaya dan juga PSS Sleman. Jadi hasil 0-0 kalau menurut gue adalah wajar, dan di sini tidak menunjukkan bahwa dengan tidak adanya kesempatan ataupun kurangnya kesempatan yang terjadi bukan berarti dua tim ini adalah dua tim yang tidak bisa mencetak gol, apalagi kita tahu sekali kemampuan mereka masing-masing. Tapi kita lihat nanti di pertandingan selanjutnya seperti apa. Oke. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari PSM Makassar, mereka berhasil menang dari Persis Solo dengan skor 1-0. Kita lihat secara statistik. Secara statistik, PSM Makassar seperti biasa tidak terlalu banyak mengolah bola, maka penguasaan bola mereka hanya di angka 33%. Tapi kesempatan menciptakan golnya mereka sebanyak 5 kali, unggul dibandingkan dengan Persis Solo. Nah, tembakan ke arah gawang mereka juga sebanyak 5 kali. Nah, total operan mereka dikit sekali. Mereka hanya 264 kali total operan dan 166 kali operan yang berhasil. Angkanya secara pasang successful jelek kalau menurut gua. Tapi serangan mereka sebanyak 98 kali dan serangan berbahayanya mereka unggul dibandingkan dengan Persis Solo sebanyak 63 kali. Jadi memang secara statistik kelihatan bahwa PSM Makassar memang tidak mau menguasai bola. Mereka hanya memberikan umpan langsung ke depan dengan lini pertahanan yang cukup solid, dan serangan-serangan mereka cukup berbahaya dan langsung menusuk ke jantung pertahanan. Ya memang kita tahu ya bahwa serangan baliknya PSM Makassar itu terkenal dengan cepat sekali dan menusuk lah langsung, pokoknya ke jantung pertahanan. Diberikan umpan bola direct, biasanya ada yang ngejar dan ada yang menerima. Nah, tapi memang PSM Makassar kalau gue ngelihat kemarin cukup berusaha untuk merotasi pemain, karena salah satu pemain andalannya mereka pun tidak dibikin supaya sebagai starting line up, Wijemploin ya. Jadi dia main baru di babak kedua
ya pertengahan babak kedua lah seingat gua. Nah, karena memang saat ini PSM Makassar adalah salah satu klub yang mewakili Indonesia untuk ikut ajang Piala AFC. Jadi mau nggak mau mereka harus bisa merotasi pemain dengan kondisi pemain yang sangat terbatas kalau menurut gua. Nah, kemarin PSM Makassar juga menciptakan golnya bukan dari open play ya. Menciptakan golnya adalah berdasarkan set piece, tapi memang kesigapan ataupun kecepatan dari Kenzo Nambu untuk mendapatkan bola pantul dan melesakkannya ke gawang itu patut diancungi jempol, karena pemain Persis Solo sama sekali tidak ada yang merespon bola pantul itu. Jadi luar biasa memang secara inisiatifnya, secara refleksnya luar biasa memang Kenzo Nambu. Dan kalau nggak salah dia jadi top skornya PSM Makassar dari sampai dengan saat ini kalau nggak salah. Nah, PSM Makassar di akhir-akhir babak kedua mendapatkan kesempatan emas, tapi sangat disayangkan ya, mungkin karena pemain muda masih butuh banyak pengalaman dan mereka harus belajar lagi untuk bisa lebih tenang. Padahal tinggal menendang walaupun masih ada back, tapi kiper udah lewat, tapi akhirnya dia kepleset, mungkin karena faktor grogi. Semoga bisa bangkit ya, buat para pemain muda tetap bisa bangkit kalau menurut gua. Nah, balik lagi ke pertandingan antara PSS Sleman melawan PSM Makassar. Memang PSS Sleman performanya sekarang lagi bagus, walaupun mereka kemarin bermain seri, sebenarnya mereka cukup menunjukkan permainan yang cukup bagus kalau menurut gua, dan itu memang mereka melakukan itu di kandangnya mereka sendiri. Dan sekarang pun ketika mereka melawan PSM Makassar, mereka bermain di kandangnya mereka sendiri. Nah, ini adalah salah satu nilai plus ya kalau menurut gua yang dimiliki oleh PSS Sleman, karena mereka akan berbeda ketika mendapat dukungan dari supporter fanatiknya mereka. Dan PSS Sleman kemungkinan sih kalau menurut gua akan sangat berhati-hati juga untuk menyerang. Kenapa? Karena kita tahu PSM Makassar mempunyai serangan balik yang sangat cepat dan itu sangat sulit untuk diredam. Jadi kalau mereka tidak berhati-hati, mereka bisa kecolongan dan bahkan mungkin mereka bisa kalah dalam pertandingan ini. Tapi gue yakin karena pelatihnya dari PSS Sleman mempunyai strategi yang bagus dalam bertahan, dia akan coba untuk meredam dan mungkin tetap menjaga performa dia agar tidak bisa kalah di pertandingan kali ini. Nah, sedangkan PSM Makassar mereka harus mengatur waktu ya, karena 2 pertandingan lagi mereka harus bermain di Piala AFC. Nah, itu mungkin salah satunya yang menjadi isu saat ini di PSM Makassar adalah rotasi pemain. Jadi sepertinya memang performa dari PSM Makassar tidak maksimal dikarenakan dengan adanya Piala AFC. Tapi itu mau nggak mau adalah konsekuensi yang harus diterima dan pelatih harus bisa melihat itu. Makanya pelatih harus bisa pintar-pintar merotasi pemain dan jangan sampai mengganggu ritme dari permainan tim. Jangan sampai ketika mereka merotasi pemain ternyata akhirnya ritme timnya juga jadi berantakan, dan nanti ketika kembali lagi malah jadi tetap susah lagi buat supaya padu. Dan gue yakin sih kalau Bernardo Tavares mempunyai skill terhadap hal itu sih, karena memang luar biasa performanya sampai dengan saat ini yang gue lihat. Tapi nanti kita lihat seperti apa permainannya, yang pasti pertandingan ini layak untuk kita tonton. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.